Nabi bersabda ada 7 perkara yang pahalanya atau 7 amalan ketika diamalkan oleh seorang manusia maka pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba meskipun dia sudah dikubur di kuburannya. Setelah meninggal dia dikubur di kuburannya. Ketika dulu pernah melakukan 7 amalan, maka 7 amalan ini terus mengalir pahalanya. Siapa itu? Man 'allama ilman. Yang pertama orang yang mengajarkan ilmu. Tadi ilmu yang bermanfaat. Kita punya kawan nggak kenal sholat, nggak kenal wudhu, nggak kenal thaharah, kita ajarkan menjadi ilmu yang manfaat. Setiap kali dia sholat kita mendapatkan pahalanya. Ilmu yang bermanfaat. Au ajrun nahron, orang yang mengalirkan sungai, membuat gorong-gorong ya, membuat selokan sehingga air bisa mengalir, orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari sungai tersebut. Ini juga amal soleh yang terus mengalir pahalanya ketika nanti di akhirat. Au hafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur, sehingga ada istilah wakaf sumur. Daerah-daerah yang gersang tidak ada sumber airnya, bagi orang yang mewakafkan sebagian hartanya untuk terwujudnya sumur di tempat tersebut, sehingga orang mendapatkan kemanfaatan air, tercukupi air. Ini sedekah jariyah, amal jariyah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang melakukannya. Kemudian termasuk orang yang menanam pohon. Menanam pohon itu dalam Islam bukan amalan sepele ya, amalan besar. Orang yang menanam pohon, ketika pohonnya tumbuh nanti dimakan oleh burung, dimanfaatkan oleh orang, bisa berteduh di tempat tersebut, dapat manfaat. Pohon ini menjadi amalan yang nanam pohon ini menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya bagi orang yang menanamnya. Ya, jadi bukan hal yang sepele nanam pohon itu ya. Dalam Islam besar sekali faedahnya. Makanya nanti ada bab tentang apa sih profesi yang paling baik di dalam Islam itu. Ternyata nanti misalnya ada ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Islahul Mal, itu beliau lebih menyampaikan bahwa profesi yang paling baik itu ternyata petani. Profesi yang paling baik itu ternyata petani. Kenapa petani? Karena petani yang nanam pohon, petani nanam tumbuh-tumbuhan. Bahkan nanti disampaikan dalam sebuah riwayat hadis, tidaklah seorang muslim ketika dia menanam pohon, kemudian pohonnya dimakan sama burung, buahnya dimakan sama manusia, maka setiap kali buahnya dimakan itu menjadi nilai pahala sedekah bagi orang yang menanamnya. Ya, makanya kalau misalnya ada Pak Tani nanam padi, kok padinya ini dimakan sama burung, mestinya nggak usah diusir ya, biarkan aja. Ya, itu satu butir ya, setiap butir padi, setiap butir gabah yang dimakan oleh burung itu jadi nilai pahala, itu nilainya sedekah bagi para petani. Makanya mestinya monggo ayo burung silakan datang ya. Nanti nggak panen gitu. Ya artinya kalaulah kemudian ada binatang yang memakannya, ada manfaat yang diambil oleh orang, itu nilainya sedekah. Au bana masjidan, membangun masjid, ini juga terus mengalir pahalanya. Awarrosa mushafan, nah ini mewakafkan mushaf, maka biasanya ada wakaf mushaf, wakaf Al-Quran untuk lembaga tahfidz Quran, wakaf Quran misalnya di Masjid Nabawi dan seterusnya. Ini juga termasuk amal soleh yang terus mengalir pahalanya ya. Nah berikutnya yang terakhir, autaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau seseorang yang meninggalkan anak ya, dan anak ini terus meminta ampun untuk dirinya setelah wafatnya orang tuanya tadi. Jadi anak soleh ini menjadi ladang amal yang luar biasa, karena dia setiap kali melakukan ibadah akan mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Untuk itu kabar gembira bagi keluarga muslim dari pasangan yang sah punya anak soleh ya. Hakikatnya ini adalah investasi yang sangat besar, harta yang sangat mahal nilainya, yang tidak bisa tentunya diganti dengan
kekayaan yang ada di muka bumi ini.